Oke teman-teman semuanya, jadi setelah teman-teman melihat preview dari website marketplace properti yang akan dibuat, di sini kita akan masuk ke dalam tahap pembelian hosting dan domain ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya jika teman-teman memang istilahnya ingin menjadikan website marketplace properti ini sebagai website yang siap publish ya, bukan uji coba atau sistem pembelajaran, saya sarankan sih teman-teman menggunakan VPS atau dedicated server ya. Kenapa seperti itu? Karena kalau website properti ya teman-teman, bukan website properti sih, tetapi untuk sistem yang seperti marketplace di mana user bisa melakukan submit data, itu biasanya membutuhkan pertama sumber daya hosting yang memadai ya, mulai dari penyimpanan, kemudian kecepatan dan yang lainnya ya. Nah, di sini mungkin teman-teman kedepannya jika memang ingin sebagai website yang siap dipublish, ada baiknya teman-teman langsung menggunakan VPS atau dedicated server. Ya mungkin kalau teman-teman belum paham bisa konsultasi ya ke mereka yang paham, ataupun mungkin teman-teman bisa mengikuti dulu proses pembelajaran kali ini dengan menggunakan hosting yang ada dahulu ya. Nah kemudian jika memang kedepannya ingin upgrade, ingin dipublish websitenya, nah teman-teman bisa konsultasi ke mereka atau ke pihak yang paham mengenai VPS atau dedicated server ya. Di sini teman-teman sebagai proses pembelajaran, kita akan menggunakan hosting dari Hostingan ID ya. Jadi nanti teman-teman bisa klik linknya di deskripsi video. Mungkin teman-teman bertanya apakah bisa saya menggunakan hosting lain, misalnya Niaga Hoster dan yang lainnya. Ya bisa saja sih ya teman-teman, tetapi mungkin ada beberapa bagian yang mungkin berbeda ya. Terutama mungkin kalau di sini teman-teman untuk hosting yang saya gunakan saat ini di Hostingan ID itu menggunakan cPanel. Nah mungkin kalau teman-teman menggunakan Niaga Hoster, di mana mereka menggunakan hPanel ya teman-teman, hPanel. Jadi ya mungkin berbeda di dalam konfigurasinya ya, atau mungkin layoutnya di dalamnya nanti akan berbeda. Tapi mungkin kalau teman-teman yang sudah paham ya silahkan ya pakai hosting manapun. Tapi kalau teman-teman baru pemula mungkin bisa samakan dulu ya dengan yang saya gunakan saat ini. Atau kalau teman-teman mau pakai hosting lain, rumah web ataupun Hostinger ataupun ID Cloud Host, silahkan ya, disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Oke, sebagai contoh di sini saya akan langsung ke pembelian hosting. Saya menggunakan Hostingan ID, teman-teman bisa klik link di deskripsi video. Nah, di sini saya pilih cloud hosting, teman-teman. Di sini untuk proses pembelajaran, teman-teman, saya sudah membeli sebelumnya. Sebelumnya saya beli yang ini ya, teman-teman. Paket yang 35.000 per bulan. Tapi ini nggak dapat gratis domain ya, teman-teman. Jika teman-teman ingin mendapatkan gratis domain ini, maka harus order 3 tahun. Tetapi kalau teman-teman mungkin bisa ada budget lebih, bisa nih ya, yang ambil yang ini. Harganya itu 60.000 per bulan. Dan kalau teman-teman ambil 1 tahun nanti dapat domain gratis 1 tahun ya. Atau kalau teman-teman belum ada budget, ya mungkin teman-teman bisa ambil yang ini atau yang ini, dan teman-teman ambil per bulan. Lalu nanti teman-teman bisa ambil domain yang murah saja ya, seperti MyID atau BizID. Itu mungkin tidak sampai 50.000 harganya ya. Nanti teman-teman sesuaikan. Oke, sebagai contoh saya akan pilih yang ini saja teman-teman. Mungkin ya untuk contoh saya ambil paket medium. Atau kalau teman-teman ingin yang lebih besar, ke paket corporate ya, ini 190.000 per bulan dengan penyimpanan dan spesifikasi lain yang didapatkan ya. Oke, saya akan pilih personal dan UMKM. Nanti teman-teman bisa baca ya untuk masing-masing spesifikasi yang didapatkan di sini. Oke, saya akan klik pesan. Nah, nanti kita akan di-redirect ke halaman baru, teman-teman. Oke, di sini saya akan ketikkan misalnya marketplace
apa ya, properti marketplace properti Jakarta gitu ya. Lalu kita pilih ekstensinya di sini. Ini yang gratis ya teman-teman untuk 1 tahun. Kita pilih .com misalnya ya, teman-teman tinggal cek. Nah, kalau masih tersedia seperti ini, teman-teman bisa tambahkan ya. Tetapi kalau tidak, bisa ganti nama domainnya atau di sini bisa ganti ekstensinya. Oke, kita tambahkan ya. Nah, di sini teman-teman klik lanjutkan. Oke, di sini teman-teman bisa lihat kembali spesifikasi yang didapatkan. Sekali lagi ini hanya untuk proses pembelajaran ya teman-teman. Karena kan tidak mungkin ya jika kita membeli produk, maksudnya membeli apa ya, membeli hosting yang hanya penyimpanan 10 GB, kemudian untuk sistem marketplace properti itu tidak mungkin ya teman-teman, karena pasti datanya, jika kliennya banyak atau user yang mendaftar banyak, ya maka otomatis penyimpanannya lebih dari 10 ya teman-teman. Ini hanya untuk proses pembelajaran, teman-teman bisa pilih siklusnya di sini. Saya sarankan sih teman-teman ambil 1 tahun ya, biar dapat gratis domain. Kalau tidak, misalnya kalau teman-teman 6 bulan, berarti nanti biaya ini ditambah harga domain ya. Harga domainnya kalau nggak salah 150.000. Ambil 1 tahun saja teman-teman. Nah, kemudian lokasi server saya akan gunakan Singapura teman-teman. Kemudian kita bisa lanjutkan. Nah, di sini kalau teman-teman ada budget lebih, silahkan dicentang saja ya, atau teman-teman bisa langsung lanjutkan. Oke, teman-teman bisa lihat lagi detail produknya dan harga atau siklusnya ya di sini. Yang pertama, kita akan membeli hosting dengan cloud hosting paket medium, harganya ini. Lalu domainnya saat ini gratis 0 rupiah untuk 1 tahun ya. Dan ini biaya perpanjangannya 160.000 per tahunnya. Lalu teman-teman silahkan buat akun baru di sini ya. Silahkan teman-teman isi data yang valid dan aktif ya, mulai dari nama, email, dan seterusnya. Lalu nanti teman-teman bisa pilih metode pembayaran di sini. Misalnya pakai BCA virtual account. Lalu teman-teman centang di sini untuk syarat dan ketentuan, teman-teman bisa baca dulu. Setelah itu nanti teman-teman bisa lanjut ke pembayaran ya. Nah, di sini saya tidak akan lanjutkan teman-teman karena saya sudah memiliki layanan dari hostingan.id ya. Jadi mungkin nanti silakan teman-teman lakukan pembayaran dan kita nanti langsung bertemu di member area atau client area dari hostingan ID ya. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman untuk gambaran pembelian hosting dan domain ya. Oke teman-teman semuanya, berikutnya kita akan coba melakukan instalasi SSL dan WordPress ya. Jadi di sini bagi teman-teman yang sudah login ke member area atau ke client area dari hostingan ID, nanti teman-teman silakan klik layanannya ya. Jika sudah melakukan pembayaran dan layanan sudah diaktifkan ya. Tapi biasanya proses ini akan otomatis ya teman-teman. Oke, saya akan coba login dulu ya. Nah, nanti teman-teman silakan setelah klik layanan ke sini ya, klik kembali. Kita akan login ke cPanel di sini ya, login to cPanel. Oke, teman-teman ketikkan SSL lalu pilih SSL atau TLS status ya. Di sini nanti teman-teman, kalau teman-teman baru membeli biasanya warnanya akan merah ya. Nah, teman-teman tinggal dicentang semua lalu klik run auto SSL. Nah, nanti dia akan muncul teman-teman sebuah notifikasi di sini, dan nanti setelah muncul notifikasi SSL sukses diinstal, di sini akan berubah warna hijau ya. Tetapi apabila teman-teman sudah melakukan nih dan ada notifikasi selesai tapi belum berwarna hijau, itu diabaikan saja teman-teman, karena terkadang membutuhkan waktu beberapa jam ya. Pengalaman saya ketika pertama kali membeli layanan di sini teman-teman, itu saya instalasi
pagi ya teman-teman kalau nggak salah. Kemudian di sore hari itu masih sama, masih berwarna merah, dan saya biarkan. Kemudian besoknya saya cek masih merah lagi, lalu saya coba install dan berwarna hijau seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalnya warnanya merah dan sudah diinstal, teman-teman abaikan saja ya. Atau kalau teman-teman bingung warnanya belum berubah, bisa langsung teman-teman ke sini ya, ke bagian bantuan dan open tiket ya. Minta bantuan, nanti teman-teman jelaskan saja apa yang terjadi ya. Oke, di sini kita sudah install ya, tadi ada notifikasi, mungkin ke skip ya. Nah, sekarang teman-teman silahkan lakukan instalasi WordPress-nya ya. Softaclaws Apps Installer ya, teman-teman ketik. Kalau teman-teman bingung, ini ya, cari aja di kolom pencarian namanya Softaclaws. Nah, ini ya, Softaclaws Apps Installer. Di bagian WordPress, teman-teman klik install. Oke, di sini teman-teman pilih HTTPS ya. Nah, lalu teman-teman di sini gunakan nama domainnya ya. Pastikan di sini direktorinya kosong teman-teman ya. Tetapi di sini saya akan menggunakan direktori misalnya marketplace apa ya, MP property gitu ya. Kenapa saya pakai ini teman-teman? Karena untuk domain utama saya yaitu dafdigital.my.id itu sudah saya pakai teman-teman. Nah ini ya. Dan di sini sudah saya pakai, lalu saya tidak ingin menggunakan domain ini lagi. Jadi saya akan pakai directory ya. Pakai directory. Tapi nanti teman-teman punya teman-teman dikosongkan saja ya, biar terinstall di domain utamanya ya, bukan di directory. Jadi kalau ini teman-teman abaikan saja ya, pastikan nanti di sini kosong. Lalu pilih versi WordPress terbaru. Kemudian teman-teman di bagian site setting kita bisa input seperti ini ya, misalnya marketplace property gitu ya. Lalu untuk site deskripsinya teman-teman ketikkan misalnya tempat jual beli properti gitu ya. Nah, kemudian di username teman-teman bisa ketikkan misalnya apa ya, username-nya misalnya Dava_login gitu ya. Atau nama teman-teman bisa ya diinput di sini. Lalu silakan teman-teman buat password ya. Nah, untuk email saat ini saya akan gunakan default email ini ya, yaitu email nama domainnya. Kemudian kita pilih di sini untuk bahasa Indonesia ya. Oke, lalu scroll ke bawah dan saya akan klik install teman-teman ya. Saya akan simpan saja. Nah, di sini kita melakukan instalasi WordPress ya. Teman-teman tunggu sampai selesai. Sudah selesai, sukses ya. Nah, di sini ada link pertama. Jika diklik akan mengarahkan ke website kita ya. Ini ada /mp property ya. Kalau teman-teman mungkin nanti tidak ada ini ya, hanya nama domain saja. Lalu yang kedua ini akan mengarah ke dashboard website kita ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu Softaclaws dan client area atau member area dari hostingan ID teman-teman bisa close ya. Jadi sampai tahap ini kita sudah sukses teman-teman untuk melakukan instalasi WordPress. Bagi teman-teman yang mungkin nanti setelah melakukan instalasi dan SSL-nya belum terinstall, biasanya akan muncul notifikasi bahwa situs tersebut tidak aman ya. Teman-teman abaikan saja, bisa diklik lanjutkan untuk mengakses halaman webnya ya jika muncul notifikasi tersebut. Karena terkadang memang membutuhkan waktu beberapa saat untuk instalasi SSL berhasil ya. Oke, jadi seperti itu saja teman-teman untuk instalasi SSL dan instalasi WordPress. Oke teman-teman semuanya, kita masih melanjutkan kembali untuk pembuatan website marketplace property ya. Di materi kali ini teman-teman kita akan melakukan instalasi tema ya. Jadi teman-teman bisa ke tampilan dan ke bagian tema, klik tambah baru. Lalu teman-teman di pencarian silahkan ketikkan Astra ya. Oke, bagi teman-teman yang masih pemula
ada baiknya teman-teman mengikuti tema yang saya gunakan terlebih dahulu ya. Kenapa seperti itu? Karena kedepannya kita akan membuat sebuah dashboard teman-teman. Nah, ketika teman-teman mungkin menggunakan tema lain ya, misalnya Hello Elementor ataupun Ocean WP atau tema-tema yang lain ya yang support dengan Elementor, itu bisa saja tema tersebut memiliki layout ataupun settingan yang berbeda dengan tema yang saya gunakan saat ini. Nah, khawatirnya nanti teman-teman malah bingung sendiri ya. Misalnya harusnya setting seperti ini, hasilnya seperti ini, tetapi mungkin kalau pakai tema yang lain bisa saja hasilnya berbeda ya. Jadi teman-teman saya sarankan menggunakan tema yang sama. Akan tetapi kalau teman-teman mungkin sudah paham ya, silakan teman-teman pakai tema yang memang diinginkan ya. Oke, di sini saya gunakan Astra, lalu teman-teman klik install ya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini teman-teman bisa klik aktifkan ya. Oke, di sini kalau kita refresh, maka tampilan websitenya sekarang seperti ini ya. Jadi kita sudah berhasil teman-teman untuk melakukan instalasi tema ya, instalasi tema.